Ya, salam saudara, senang bisa berjumpa lagi. Saya ingin berbagi satu topik, satu tema yang sangat penting yang akan saya sampaikan hari ini. Topiknya meaningful life. Meaningful life atau hidup yang penuh arti. Nah, ada sebuah pertanyaan ya, mengapa banyak orang Kristen yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen tapi kok tidak pernah mengalami kepuasan dalam hidupnya, atau dia tidak mengalami meaningful life, hidup yang berarti atau hidup yang penuh arti. Ini tentu adalah pertanyaan yang sangat penting dan serius, dan ini harus kita pikirkan, lalu kita perlu menjawabnya dalam terang firman Tuhan. Nah, pertama-tama kita harus mengingat apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa manusia diciptakan berbeda dengan ciptaan lainnya. Manusialah satu-satunya ciptaan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27, artinya bahwa manusia memiliki perbedaan kualitatif dengan seluruh ciptaan yang lain. Karena manusia menjadi klimaks dari penciptaan. Tapi selain itu, ya, yang kedua bahwa manusia juga diberikan unsur kekekalan, yaitu jiwa atau roh di dalam hidupnya. Kalau kita membaca Kejadian 2 ayat 7, di sana disebutkan bahwa Allah menghembuskan nafas kehidupan ke dalam manusia itu. Pengkhotbah 3 ayat 11 juga dikatakan bahwa manusia diberikan kekekalan di dalam hidupnya. Jadi jiwa atau roh itu bersifat kekal. Dan yang ketiga, bahwa manusia diberikan mahkota kemuliaan. Kita bisa baca di dalam Mazmur pasal 8 ayat 5, bahwa manusia dikatakan diberikan kemuliaan. Dan yang keempat, manusia diberikan kuasa untuk mengatur ciptaan lain, to rule over ciptaan-ciptaan yang lain. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa manusia itu sebenarnya berada di atas ciptaan lainnya. Kejadian 1 ayat 28. Manusia diberikan rasio, manusia diberikan emosi atau perasaan, manusia diberikan kehendak, manusia diberikan hati nurani. Nah, ini hal yang sangat penting, apa yang dinyatakan oleh Alkitab berkaitan dengan keberadaan manusia. Lalu kita juga mengetahui dari Alkitab bahwa manusia sebagai gambar dan rupa Allah memiliki kemampuan khusus. Kita memiliki kemampuan istimewa yang dianugerahkan Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu manusia diciptakan sebagai representasi atau wakil Allah di bumi. Menjadi dutanya Allah, menjadi ambasadornya Allah. Ambasador dalam pengertian bahwa manusia itu diberikan tugas untuk memperkenalkan Allah sebagai pencipta yang agung. Jadi kalau di satu negara, saudara, ada duta besar dari negara lain, maka tugasnya adalah memperkenalkan negaranya ke negara di mana dia ditugaskan. Kalau ada duta besar Indonesia di Jepang, maka tugasnya adalah memperkenalkan Indonesia kepada orang di Jepang, kepada pemerintahan Jepang. Artinya duta besar ini menjadi perwakilan pemerintah Indonesia. Ya, jadi itu keistimewaan yang Tuhan berikan sebagai gambar dan rupa Allah. Kemudian yang kedua, bahwa manusia itu kan sebagai reflektor untuk memancarkan kemuliaan Allah. Tapi harus diingat bahwa manusia tidak memiliki kemuliaannya sendiri. Kalaupun kita diberikan kemuliaan, itu namanya diberikan, namanya pemberian. Itu kasih karunia. Jadi kita hanya reflektor, kita hanya mencerminkan kemuliaan Allah. Tapi kemuliaan itu sendiri kan tidak berasal dari diri kita, dari Allah. Allah memberikan kemuliaan supaya dengan kemuliaan yang ada, kita bisa memuliakan Allah dan mencerminkan kemuliaan Allah. Dan yang berikutnya bahwa manusia adalah sebagai wadah penerima anugerah dan kebenaran Allah yang kekal. Jadi hanya manusia satu-satunya
sebagai penerima anugerah dan kebenaran yang bersifat kekal. Kenapa? Karena memang di dalam diri manusia ada jiwa yang kekal, roh yang kekal. Yang berikutnya, bahwa sebagai pribadi, gambar dan rupa Allah, maka manusia bisa menjalankan kehendak Allah. Jadi Adam diciptakan untuk melakukan kehendak Allah. Ya, apa tuntutannya sebenarnya? Ya ketaatan, dan itulah yang kemudian kita lihat di dalam diri Yesus ya. Yesus menjalankan kehendak Bapa di dalam ketaatan total, total obedience dari awal hingga akhir. Nah, itu adalah kondisi idealnya. Tapi saudara, Alkitab menyatakan kan manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia yang sudah berdosa, maka kehidupannya terpolusi, dicemari oleh dosa, sehingga tidak memiliki lagi kemampuan untuk memancarkan kemuliaan Allah, untuk menjalankan kehendak Allah. Ya, karena dosa itu ya membuat dia mengalami keterpisahan dengan Allah. Manusia menjadi mati secara rohani. Apa yang Tuhan perintahkan sudah tidak bisa lagi dijalankan. Manusia mengalami kegagalan total ya. Gagal total. Nah, kenapa? Karena akibat dosa. Akibat dosa ya sekali lagi manusia mengalami namanya kerusakan total. Total depravity. Mengalami ketidakmampuan total. Total inability. Ya, manusia dengan segala upayanya tidak akan pernah bisa mengenal apalagi mencapai Allah yang sempurna itu. Tidak bisa. Karena sudah ada dosa sebagai penghalang. Ya, dosa itu menjadi penghalang relasi dengan Allah. Saya kira kita tahu itu. Nah, apa itu dosa? Ya, dosa itu sebenarnya memiliki beberapa pengertian. Dosa itu meleset dari sasaran yang Tuhan sudah tetapkan. Nah, itu yang disebut sebagai pesa atau hamartia ya, meleset dari sasaran. Tuhan sudah menetapkan sasaran kehidupan kita. Tapi ternyata karena dosa kita tidak bisa mencapai sasaran. Maka itu dosa. Tapi dari sudut posisi, ya berarti dosa itu sudah mengalami, dosa adalah pergeseran dari keadaan awal. Keadaan awal kita adalah sebagai gambar dan rupa Allah yang sempurna. Kita memiliki relasi dengan Allah. Ya, Allah di atas kita, tapi kemudian kita di atas alam. Tapi karena dosa, maka sudah terjadi pergeseran. Kita tidak menempatkan Allah lagi sebagai kepala di atas kita, tapi justru manusia yang berdosa sudah menempatkan alam di atas. Dengan cara apa? Ya menyembah berhala, menyembah gunung, menyembah pohon, patung, dan lain sebagainya. Ini terjadi pergeseran posisi. Lalu dosa itu juga adalah penyalahgunaan kebebasan. Bahwa betul Tuhan memberikan kepada manusia namanya kebebasan, atau kadang disebut sebagai free will, kehendak bebas. Tapi ketika dia melanggar batas yang Tuhan sudah tetapkan, maka sebenarnya dia menjadi tidak bebas kan begitu. Sudah melanggar kebebasan yang diberikan oleh Tuhan. Lalu dosa juga disebut sebagai penolakan terhadap kehendak Allah yang kekal. Penolakan terhadap kehendak Allah. Tuhan punya kehendak, tapi kemudian manusia tidak mau taat. Dan dosa itu adalah suatu kuasa yang menghancurkan. Nah, saudara, betapa kita lihat di sini dosa itu sesuatu yang serius. Bahwa dosa itu bukan mitos ya, tapi itu adalah fakta yang memang menghancurkan, yang menjatuhkan. Karena dosa, maka manusia mengalami yang namanya keterhilangan. Hilang identitas, hilang martabat kerohanian, kehilangan moral, kehilangan nilai-nilai rohani, kehilangan arah, kehilangan tujuan, bahkan kehilangan keselamatan kekal. Nah, karena itu, saudara, karena manusia sudah mengalami keterhilangan, maka tidak mungkin dapat mengenal diri dengan baik. Apalagi mengenal Tuhan. Karena dosa membuat dia sudah kehilangan identitas, kehilangan kerohanian, ya kehilangan arah, tujuan, kehilangan keselamatan. Maka apapun yang dilakukan, ya tidak pernah bisa memenuhi standar Tuhan. Segala apa yang dilakukan oleh manusia berdosa tidak akan pernah bisa mendatangkan kepuasan pribadi. Jadi tidak mungkin kita mengalami kepuasan dengan usaha kita, apalagi sebagai orang berdosa yang tidak mengenal Tuhan. Sama sekali tidak mungkin kita mencapai kepuasan. Kita tidak akan bisa
mencapai yang tadi itu, meaningful life, kehidupan yang penuh arti, kehidupan yang bernilai. Ya, manusia berusaha memang mencari nilai. Manusia berdosa mencari nilai dirinya berdasarkan apa? Status ya, status sosial, berdasarkan jabatan, pekerjaan, kadang-kadang etnis juga, kesukuan, skill, harta, kuasa, kepintaran, gelar-gelar, penampilan diri, teknologi, dan lain sebagainya. Itu usaha yang dilakukan manusia dalam rangka memuaskan dirinya atau dalam rangka dia mau meningkatkan nilai dirinya. Ya, tetapi manusia nggak pernah puas dengan hal itu. Saudara pernah puas dengan materi, dengan harta? Enggak. Pada umumnya orang makin kaya pun, ya pejabat kaya tapi korupsinya jalan terus. Karena apa? Karena dia belum mengenal Tuhan. Nggak mungkin bisa mengenal diri. Nggak mungkin juga mengalami kepuasan dengan segala kekayaannya. Manusia tidak akan pernah bisa dipuaskan oleh sesuatu materi yang bersifat sementara. Ya, jadi manusia mengalami ketidakpuasan. Kenapa? Karena ada satu kekosongan di dalam dirinya. Ada ruang yang kosong di dalam dirinya yang belum terisi. Itu yang tadi unsur kekekalan. Jiwa atau roh yang kekal itu tidak pernah bisa diisi dengan uang, dengan jabatan, dengan gelar, dengan penampilan, kegantengan, kecantikan. Nggak bisa sama sekali, saudara. Jadi betul. Jadi ruang yang kosong, yang kekal itu jiwa yang kosong atau roh yang karena dosa, ya itu kan tidak bisa diisi dengan sesuatu yang materi. Ya karena jiwa atau roh yang kekal itu harus diisi dengan sesuatu yang kekal. Karena itu wadah yang dipersiapkan bagi kekekalan. Jadi wadah yang rohani itu tidak bisa diisi dengan materi. Wadah rohani tidak bisa diisi dengan sesuatu yang bendawi. Maka manusia terus berusaha memenuhi hatinya dengan jiwanya, dengan berbagai pengetahuan, filsafat, psikologi, dan lain sebagainya. Tapi itu tidak membawa dia kepada kepuasan. Itu tidak membawa dia kepada pengenalan Tuhan. Tidak membawa dia kepada pengenalan diri yang sejati. Jadi pertanyaan yang muncul, ya bukan sekedar siapa manusia, tetapi sebenarnya apakah manusia itu? Ini menyangkut posisi. Ya, hal ini bisa dijawab ketika dia sudah mengenal penciptanya, bahwa manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Maka nilai dirinya, nilai hidupnya hanya bisa didapatkan dalam Tuhan. Ya, tapi bagaimana bisa mengalaminya? Ya, harus mengalami proses kelahiran kembali atau pertobatan yang sejati. Kapan pertobatan sejati itu? Ketika seseorang insaf, sadar akan dosa, dia mau mengakui dosanya, dia mau memohon ampun kepada Tuhan, lalu dia berjanji meninggalkan dosanya, dan dalam iman, membuka hati, percaya dan terima Yesus masuk dalam hidupnya. Hanya Yesuslah yang mampu untuk membawa dia kepada satu pemulihan relasi dengan Allah yang hidup. Dia diperdamaikan, dia dipulihkan. Sekarang karena karya Kristus, karena darah Kristus kita disucikan, sehingga kita boleh mengalami satu pemulihan rohani. Yang jiwa yang kosong atau roh yang kosong diisi dengan kebenaran yang kekal. Sehingga dia akhirnya bisa memiliki satu relasi dengan Allah yang hidup. Dia dipulihkan. Kemudian orang yang percaya kepada Yesus Kristus diangkat statusnya menjadi anak Allah. Luar biasa. Dan itulah yang menjadi dasar. Akhirnya kita bisa mengenal siapa Allah melalui Kristus. Dan kita bisa mengalami kepenuhan hidup ketika Kristus sudah berdiam dalam hidup kita. Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kita. Firman Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita. Lalu kita terus membangun keintiman dengan Tuhan dalam pergaulan komunikasi tiap-tiap hari. Dan itulah yang membuat kita memiliki nilai, kita menjadi berarti, kita memiliki meaningful life. Bukan karena dunia ini, bukan karena harta benda, tapi karena kita sudah mengenal dan mengalami kebenaran sejati. Itulah Yesus Kristus. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan, kiranya bisa bermanfaat. Tuhan berkati.